wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bapak Ibu yang saya hormati, para murabi, asatidah, kemudian semua reng-rengan dari Yayasan Ummul Mukminin, Bapak Kadus, orang tua yang hadir pada saat ini. Salah satu yang harus kita pahami dalam hidup ini adalah setiap hari kita akan bertemu dengan orang yang berbeda. Jadi hari kemarin kita berbeda dengan bertemu dengan siapa, dan hari ini pun kita berbeda dengan siapa kita bertemu. Makanya Rasulullah SAW, ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikan, apabila kita setiap hari bertemu dengan orang soleh dan orang baik, maka kata Umar bin Khattab akan dibukakan 3 pintu. Yang pertama adalah tahu abwabul rizki, bakal dibukakan pantau rizki. Kemudian yang kedua tahu abwabul khair, akan dibukakan pantau kebaikan. Dan yang ketiga akan dibukakan pantau barokah. Nah, malamnya ataupun hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan 3 pintu ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 pintu rezeki, yang kedua pintu kebaikan, yang ketiga pintu barokah. Sedikit saya untuk berbicara dulu sebentar. Kemarin ada seorang anak dibawa ke tempat praktek saya. Si anak ini kelihatan dia sudah low motivation. Dia sudah tidak bisa menyerap sebuah pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Jadi si budak itu lamun ningali sekolah teh jo trauma teh. Dan dia sama sekali tidak mau menginjakkan kakinya di sekolah. Akhirnya begitu saya cek, ternyata si anak ini mengalami dia yang disebut dengan learning depression. Si anak ini mengalami depresi pembelajaran karena selama 2 tahun lebih anak ini didaring, dan ternyata efeknya sangat luar biasa sekali. Learning depression ini satu penyakit yang muncul terbaru dari Swedia. Yang ini muncul karena anak-anak dia yang biasa diporsir dan bertemu dengan guru, lalu dia harus di-stop, dan itu akan terjadi. Dan ini sudah merembet ke Indonesia. Dan learning depression ini, ibu, efeknya sangat luar biasa sekali. Iji kurang kali alih penat di guru. Alih penat di guru. Anu kedua kurang kali alih penat di pelajaran. Nu katilu, si anak sudah tidak tahu harus bagaimana dia mempelajari sesuatu. Dan ini menjadi gejala yang paling luar biasa. Kenapa bapak-bapak ibu? Saya bikin sebuah riset selama 2 tahun. Ternyata efek dari daring ini, satu, terjadi hyper reality. Jadi si budak diajar ngomong. Punten punya ya. Budak gerulin, gerak kita rumah wadah. Da guruna nanyakeun. Adek, ya cuci piring dulu bentar ya. Ini ibu guru nanyain kamu membantu ibu enggak. Jadi si budak tadi foto punya ke rumah wadah, di video ke rumah wadah 2 detik 10 detik. Terus gitu mah ulin deui we. Karena itu gurunya juga butuh itu saja, enggak butuh apa-apa. Si budak gerak ulin, gerak mental, gerak cek itu nanti. Ada yang sakit ieu guru. Gawat ibu guru senaroskeun sana bapak guru atau sholat acan takbir saeutik. Ini si budak itu Allah Akbar takbir dirinya gitu. Geus takbir teh dipoto di video, udah tuh main deui bangke we salat gitu. Dan ini terjadi, dan bukan kepada ibu bapak saja. Saya punya anak nomor 5 sama. Budak terus sakit di budak terus api-api cenah cek bojo teh. Eta sing api-api mau bukunya, kumaha beda dipoto. Si budak kelulubu gerak bawa buku dipoto jetrek digeun ka guruna. Akhirnya ibu alhamdulillah pun nangis terus nyekelan buku cek budak teh kayak pikir sare ka dieu sana. Coba Bu, ini hyper reality namanya. Dan ini sudah dikaji oleh seorang profesor
profesor di salah satu universitas pendidikan di Indonesia, dan ini ternyata hampir semua proses dari pencitraan. Jadi dari pencitraan ke budak ya, sedangkan itu lain budak kurang pukul, budak di guru nasarua ya, budak kurang dan budak guru sarua, dan guru ke sarua sekolahnya tiba di luar sarua gitu Bu. Dan ini satu hal yang harus kita pahami Ibu, ini gejala yang sangat luar biasa. Kalau hyper reality ini kalau tidak disembuhkan, kalau dia tidak dipulihkan, ibu-ibu bapak-bapak akan terbawa ketika nanti normal, dan anak bisa mengalami namanya kleptomania. Kleptomania itu dia belajar berbohong tanpa merasa berdosa. Itu efeknya. Ini efeknya yang sangat luar biasa, yaitu dari mana? Dari hyper reality ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang harus kita bangun. Kita harus melakukan seperti apa supaya tidak ada hyper reality kembali. Pencitraan, model ibu kasumpingan naon Pak, lamun urang kasumpingan naon ke calon, pan eta teh aya calon sumping ka urang merek 50.000. Eta teh meuni nunuhunana ge meuni beak kabehanana. Bapak alhamdulillah ya cenah, ku abdi dipilih Bapak ngabageun bari merek 50.000 5 tahunan. 5 tahun merek 50.000, ibu jeung dipoto, di selfie gajeng calon eta teh nya, terus urang nunuhunan nepi ke tengah ngadoana teh jazakumullahu khairan katsira, bari kareda 50.000 teh 50.000 teh 5 tahun. Salaki mah ngapoe bere 100.000 terakhir selfie. Ya. Suami tiap hari ngasih resiko 50.000, 100.000, 50.000. Tara sudah ibu jazakumullahu khairan katsira tadanya. Kemudian cek pojok nanti Bapak selfie alhamdulillah ya. Karena apa? Karena ini proses dari pencitraan. Ibu jangan terkecoh dengan seperti itu. Dan ternyata daring menciptakan anak-anak yang hyper reality. Bagaimana proses kedepannya? Ini yang dikhawatirkan akan terjadi yang tadi, kleptomania. Kleptomania si anak belajar dan baik. Nah tadi kayak ginian, sare di foto hunkul, nyapang buku dengan naon. Akhirnya si anak terakumulatif di otaknya dan itu akan tergambar seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, terjadi ataupun yang kedua adalah apa? Learning depression yang tadi saya sampaikan. Terjadi depresi pembelajaran. Makanya ibu-ibu puntennya itu belajar anak itu sebetulnya sudah mulai nyaman pakai HP. Akhirnya diminimal ningali buku jeung HP udah kantor kene ningali HP. Makanya di Korea sudah diganti buku tanpa aku dengan HP sekarang. Tidak pakai buku. Kenapa? Karena anak-anak di sana sudah apa? Sudah mulai sudah tidak memakaikan bagian digital learning itu yang dipakai oleh mereka. Nah, Madinah harus desa dipisahkan. Iya lah. Jadi ulang teh kieu kabudak ulang nyawa HP, ari urang leuwih bilang nyawa HP-nya. So, kira ibunya kamurang kali kena. Adek, jangan banyak pegang HP ya. Budak mah kayak nyempang balik sekolah. Sekolahnya di full day, tinggal balik jam 4, kira-kira nyempang geus dicarekan. Urang 4 di subuh nyempang HP lagi aku. Budak sok nyarekan urang tara. Karena apa? Karena itu tanpa disadari oleh kita, ternyata proses-proses pendidikan ini akan terjadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maka pada masa pandemi ini untuk masuk ke dalam ataupun dalam apa? Dalam keadaan yang normal ini, kita harus bisa memberikan sebuah stimulasi yang sangat bagus. Ya, stimulasi ini harus diberikan oleh ibu-ibu. Mengapa bagus? Soalnya pada ayah bedah rumah. Ya, harus pada bedah rumah. Ya. Jadi ibu, bagaimana cara mengantisipasinya? Saya kira pandemi jangan dilawan. Pandemi jangan dilawan. Virus mah kudu dibawa ulin sakit tuh. Atau virus mentong dilawan. Virus mah kudu dibawa ulin. Mata tinggal puntennya kamari dilalawan jadi letararga. Tapi lamun dibawa ulin geuning sare ha. Ibu udah ketinggalan di dia sok piknik di utara. Anu sok piknik mah tinggal di glowing dan tinggal. Anu tara piknik mah tinggal di glowing. Nah, markina da virus mah gitu. Saya belajar virus di Thailand. Bagaimana sistem bakteri dan virus yang belajar pada waktu di Thailand. Kenapa? Virus dan bakteri ini gak boleh dibawa tegang, gak boleh dibawa stres, gak
bisa dipertahankan. Kenapa anak kecil cenderung dia itu sehat? Kenapa anak kecil pada waktu pandemi tidak bermasalah? Budak daring di sekolah kumpul, akhirnya jajan cilok tatap muka. So, keranya ya, ada dia guru temenang papa ini di tukang cilok dan sosis papa ini. Malahan melalui bila papa ini di tukang cilok banyak, jangan bukan tatap muka lagi, gantiin lagi pagi-pagi di tukang cilok. Tapi kita tidak memahami seperti itu. Karena apa? Karena anak kecil itu paru-parunya elastis. Dia elastis dan anak kecil saturasi oksigennya dia itu tinggi. Otomatis dia itu tidak akan banyak masalah. Kenapa? Karena virus di bawah santai udah ke santai. Dan teloban nubarenan mah ibu namanya bapakna. So, punten ibu, saya sampai ya, samain ke atas Tasikmalaya. Ada sekolah yang dia itu tidak libur di kampung-kampung. Sarehat guru-guruna, malahan sekolah udah dipereken guru-guruna karosiku. Nah, dari oh, gue terus aku tepat panggil jeung murid, gaji telat, can urang gawe nu ieu, hukum lieur tadi. Ya, mata virus teh babari jual anak asup ka jero. Ya, karena apa? Teorinya gampang seperti itu. Malahan sekolah yang jadi bebasin, ada jarak jam guruna kurang kalina ada jarak jam. Maaf, saya ngomong ini karena sekolah ini langsung berhadapan dan saya ikut ya, ataupun ngisi pada waktu imtihannya. Pak Ustad di dia mah teliren 20 atau di dia mah sadayana teh anu didirenkeun tinggal di tanpa pandemi ge. Alhamdulillah, guruna eueuh positif di jijaacan. Nah, da teu disarwer. Itu kan teka pagi ayo punya di sore berbalanan karek tadi sore masyarakat kabahan lagi nya. Nah seperti itu. Jadi kuncinya di mana? Di sana. Artinya apa? Jadi anak virus ini sistemnya apa? Dia butuh slow, dia butuh relax, begitu aja. Makanya 5 bulan yang lalu Juli Agustus banyak yang meninggal gitu kan, marek-tekan. Kenapa? Karena tegang semuanya. Ibu tegang. Coba salaki balik di imah, balik di kantor. Banyak kudu dilaladan bajuna. Bajuna dilaladan, salahnya dilaladan. Dikeman ku cai dia. Coba salaki teh ngabul, ari mah masih ngasara di mulut ieu. Mun sana bapak teh di luar sana. Kudu dikeman, akhirna kumaha cek salaki teh. Sakalian atuh keum jeung bapana ku cai dia. Karena apa? Tegang, Pak. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, la yabul lana fil ma'iddai. Jangan kencing di air diam. Kenapa? Karena kalau kencing di air diam itu menguap bakteri. Itu Nabi sudah mengatakan. Maka hidup ketika banyak virus jangan diam. Ulah diam. Jangan juga lamun ke virus pandemi kudu kieu jangan pakai mah. Sok ibu tinggali anu ciring-cincak kan itu pagi dasarare. Justru cari cing di imah lebaran teh kan sepuh kakumpul nyarios kieu jak cicing di imah gelima tong dia eta teh doa ayeuna diumumkeun cari cing di imah nyadari kabeh ari bapak ibu udah segitu teorina mah gampil. Kenapa? Karena emang seperti itu yang pertama. Makanya anak kecil kenapa sehat? Kalaupun anak nanti sekolah belum divaksin, saya yakin secara ilmu dan teori dari Rasulullah SAW apa? Anak kecil itu rubi al-qalamu an salasatin wa anis-sobi hatta yaqtalima. Anak tidak akan rentan karena anak lost mind. Dia pikirannya tidak muat seperti orang tuanya. Karena virus kalau pikiran tegang, virus itu tegang. Murang kali hal baik. So murang kali nama ribu lamun kararium ieu ngobrolkeun virus teh. Anu kararium teh. Ujar keur ngobrol naon tugas ngobrolkeun jerukna we. Tara sugan ngobrolkeun penyakitnya. Saturasi oksigen naik itu karena di sini. Makanya orang yang di ICU rata-rata dia langsung drop karena saturasi oksigennya rendah karena yang ada di pikirannya dia tegang menghadapi hidup. Virus di sini. Guru-guru harus di mindsetnya di lost mind. Kenapa? Supaya nanti sehat keadaan. Kalau loba deg-degan, nah sabarlah. Lamun ibu bapak ngamulang budak deg-degan, kayaknya kasabut kabudak kayak vibrasi. Si anak jadi ikut tegang. Tapi kalau gurunya relax dan dia lost mind, si murang kali baru sehat. Itu teori. Dan ini sudah saya praktekkan di pesantren saya.
bebas kan singkuri mah aja jadi malas ke dulu tahun sahabat nggak sehat dan ibu-ibu gini dia tak beli tak tinggal mana jadi masker di nabeh atau cinggung pun merek-merek semua jadi virusnya terlihat dan virusnya terlihat dan aku aja ayam masker kena iya di nabeh terus air nolol irungna biar coba irungna nolol teh baku dengan anu kali itu kira ini disangkan ke tukang hari ini nah kan ini tukang kebutuhan apa sobatnya ada virus teh mun erek semua karena terlihat ke virus jadi dibikin santai betul dibikin santai kita lah musim kuring ngobrol dia di payungan Satgas Covid kita asli gitu tapi kalau saya karena emang pengalaman begitu kan makanya bikin santai itu yang pertama anak kecil sehat betul kan yang kedua siapa yang sehat wa'ani sobi hatta ya kalimah wa'ani naimi hatta ya staikido orang yang tidurnya nyenyak itu antibodinya bagus kemarin saya ikut seminar di Malaysia dan ternyata booster paling bagus adalah tidur yang nyenyak iya booster yang paling bagus itu adalah apa? Tidur yang nyenyak jadi lamun ibu baru tidur teh booster kan sekarang dianjurkan silakan boleh mudik bagi yang sudah suntik booster tapi syarat sih berang nah kira apa-apa Mister P pokoknya mah gitu weh nah atau dia mau apa-apa Mister P kira pokoknya mah kalau ibu mau mudik ke Jakarta tidur di kendaraan yang tidak kita tepi tete booster kenapa ibu lihat pak Ashabul Kahfi tidur 309 tahun begitu baru dia seger kenapa karena tidur adalah booster yang bagus makanya kalau anak lagi belajar lalu dia tertidur itu artinya dia sedang menaikkan antibodinya sedang menyimpan energi untuk dia menerima pelajaran yang baru yang udah pikiran dicairkan udah yang kemudian saya sudah yang saya mungkin kayak munafik tak budak orang kalina ini kenapa makanya yang kedua bikin slow bikin relax semua harus dibikin relax coba maaf ibu ya sekarang orang tua banyak aturan begini dek jam 5 bangun tidur ya setengah 6 nanti mau mandi jam 6 kamu sarapan setengah 7 berangkat sekolah ya kemudian nanti jam 7 nanti sekolah nanti jam 12 makan siang capek ke otak budak kemarin budak jam 10 musafah udah aku ini udah lapar jam 10 keheula jam 12 dan menang bayang aku jam 12 udah aku suka toleran udah di jam 10 udah jangan bikin SOP yang ketat ke anak bikin aja kata Rasulullah makanlah pada waktu dia itu lapar udah enak kemudahan lagi cimbulinya dia segitu tidak ada kurang kali 7 udah begitu kan baik udah dahar baik itu penting kayak gitu sekali-kali sorangan dahar ya maka kamu sehat tua wae deh kan sehat kemudian kurang gede nanti ya jam 9 malam kamu tidur hari cantul kamu tidur ya itu jam 9 bunda aku belum ngantuk sare pokoknya dia nggak jam 8 kudu sare hari budak sang dulu pikiran budak tidur kamu belum ngantuk bunda kata Nabi kan itu capek aku minta budak sare hari budak sang dulu lebih ke pasien lebih ke jam 2 ke pasien di sare buana udah bikin aja kata Rasulullah maka tidurlah pada waktu ngantuk relax kenapa karena wa'an sobi hatta yang kalimat wa'an naimi hatta yastaiqido melawan pandemi artinya kembali back to naturally kembali ke alam yang diterangkan Nabi sahur Nabi iya insya Allah Pak normal deh capek bu insya Allah saya jujur capek sekali kalau terus gitu udah betul-betul kamari mah tinggal ibu ayo batuk luasnya aslinya tidak ayo gigiran batuk siap batuk ini ya kita kira salaki unang dicarekan bapak sih tolong unang kayu lah kayak tadi sih sekolahnya atau mama dah yang unang kayu nanti kayak tadi dicarekan itu salaki lebih kan kamawat aku udah ulang unang pak hari ibunya santai gue atuh kemudian yang ketiga ibu wa'ani majnuni hatta yafiqa orang gila sehat so mungkin udah sehat ibu ketika ibu bapak tarai mungkin di malas kerja mungkin mungkin di salah sehat itu gelo karena apa karena 3 kelompok
Dia los main, orang gila los main, anak kecil los main, orang yang tidur los main. Maka pandemi bagi dirinya menjadi endemiologi. Dia menjadi endemi karena dirinya tidak banyak pikiran, karena saturasi oksigen akan turun apabila manteng dina pikiran. Nah, tadi ji-nya jadi bebas ke ibu. So, dos ayeuna bahaya ini hayal naik teh bae. No naikkeun bae antar. Padahal malahan kemarin sudah diumumkan oleh ahli epidemiologi dari apa? Dari Australia, ya. Dia mengatakan ada ada virus baru dari Perancis yang dia mutasi ke Indonesia, namanya Deltron. Deltron ini adalah anak dari pernikahan antara Delta dengan Omicron. Dia melahirkan seorang anak namanya Deltron. Ini sudah mutasi ke Indonesia katanya. Itu dari Perancis. Ini yang ngomong bukan saya. Itu ahli epidemiologi. Ayeuna teh kawin Bu Delta jeung Omicron teh. Maka kurang doakeun teh sakinah mawaddah. Oh, da kagok teh ayeuna mah nya. Pak, relaxkeun we Bu ayeuna mah. Bikin seperti itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasiru wala tu'assiru. Permudah dan jangan diperketat. Insyaallah guru-guru di sini harus tenang. Ketika nanti sudah masuk lagi sekolah, anak-anak bagi anak-anak tidak ada masalah. Saya menjamin anak-anak lebih rileks daripada kita. Justru kitanya yang lebih tegang daripada anak-anak. Baru dapat tinggal kehujanan, yang sate, tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka sudah tidak banyak pikiran apa-apa. Ya, Bapak Bunten, ini tanggung jawab. Saya bertanggung jawab ngomong begini, karena hadis Nabi begitu aja. Karena Nabi sudah mengatakan tidak perlu khawatir dengan anak, karena anak kekuatannya lebih hebat, lebih dahsyat daripada orang tua. Kalau nanti sekolah sudah normal, anak-anak sudah 100%, bikin dia slow, happy, bahagia supaya sarehat. Kata kapungkur banyak tinggal di budak data lain bolos sekolah. Namun sababnya karena orang kali dibikin bebas dia, pikirannya dapat diopenkan, dan bagi mereka tidak banyak tekanan dalam hidup. Artinya skema kehidupan kita diawali dari itu. Yang kedua, apa yang harus kita menghadapi ataupun apa untuk membuat netralisir dari pandemi ini? Yang kedua adalah apa? Kul khairun auliyasmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngomong yang positif, jangan ngomong yang negatif. Ya, ulah nyebutkan kieu bahaya kene, bahaya. Udah begini, kita udah normal, kita udah santai, kita sudah tidak ada apa-apa. Coba kalau begitu, maka nanti si virus akan tergantung bukan hanya dari apa, dari proses orang antibodinya kuat, tetapi dari doa-doa orang-orang yang menyampaikan pada waktu itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, atwalu ataupun umuru kalimatika atwalu min umuri hayatika fakul jayidan au akhris. Kata Rasul, umur kalimat kita lebih panjang dari usia kita, maka hati-hatilah kalau ngomong, karena itu jadi doa. Adek terkait hujanan kasep gering itu budaknya keur hujanan budak teh asup ka imah jorieu setuju sih cek mama teh semuanya tuh jadi hujanan jadi we tinggal lihat padahal budak teh naon tadi teh. Apa yang membuat anak itu jadi demam? Maaf, demam bukan karena dia gangguan pencernaan, tapi dia kalimat ibunya diolah di neurotransmitter dia, sehingga begitu dia kena air hujan, dia sudah begini langsung polanya. Neurotransmitter hebat, dia 24 detik langsung menyerap apa yang dikatakan oleh ibu. Lalu dia begini, oh kalau saya kena hujan pasti sakit, lebat kata bumi, Jawa Hareke budak. Dia bukan sakit karena dia itu apa? Bukan karena dia itu pada ada gangguan, tapi dia sakit karena kalimat dari ibu. Paham? Maaf ibu, kemarin ada anak 5 hari demam dia, sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa ke puskesmas, sudah dibawa ke rumah sakit. Pak Ustadz dia udah demam sekunal tos 5 dinten, kata saya cek darahnya, disuruh cek darah tidak ada apa-apa, tapi murah kali demam baik. Saya ngomong ke orang tuanya, bawa jalan-jalan ke supermarket besok. Aslinya bu, dia dibawa ke Cilik, dibawa jalan-jalan di Bandung, si murah kali jaga. Aslinya Joseph si suhu nanti jauh di rumah tadi mah di udara di usahapan kan. Oh si budak ya kagak ya
bukan karena demam ada gangguan di pencernaan, tapi si anak terganggu pikirannya tadi. Makanya ibu bapak ngomong yang positif. Menghadapi pandemi ini jangan banyak yang negatif, ngomong. Coba kira ibu batinya yang tinggal bapak-bapak kira coba para hatos kena lebaran gencan puasa gencan gerga geus ngumpulkeun mantega kiai. Saya gawat orang nggak ngumpulkeun mantega kiai sana bisi beakeun ke tempat puasa gencan atuh jugulang ditungtuna ngumpulkeun mantega ari kunok di ayeuna teh udah beli baju can lebaran juga coba di ayeuna geus beli baju ganti bulan Maret begitu kan sih di ayeuna mah mas bisikin mas naminu di pasar mas mama mau yang capek pagelet aduh pokok baju geus dibeli di ayeuna di bulan Maret galunya dan kalau lebaran sana nah tentu mah rek dipake sabat tadi dipake dan kamu satu baju teh jadi akhirnya apa kita kan seringkali hal-hal yang seperti itu sepele. Makanya bapak-bapak ibu-ibu orang tua dulu kalimat yang keluar dari mulutnya itu doa. Maka kapungkur mah orang tua bagi kita neneng nenggung gerak gede gerak jangkung berasa sekolah ka Bandung jalanan ka Bandung salah ya sabab naon jadi doa geus naonnya bieur jajan wae udah eureun jajan sakit ada senapa pun jajan terus ya cek udah jajan terus jajan ada eureun jajan ya karena doa atau kalimat-kalimat kita seringkali jadi doa kan bae atuh Bu nu penting mah aya rezekina we terbelina daripada ibu bapak kemudian melontarkan kalimat-kalimat negatif yang diserap oleh neutralis pada anak. Ini yang akan menjadikan persoalan hidup di kita tidak akan beres karena seringkali disebut ini masih bahaya pandemi belum selesai so dicerna di dia anggap we deg-degan kene kana hati. Padahal kalau begini, coba umumkan pandemi selesai dan sudah tidak bahaya, saya yakin sehat semua. Beda sakit. Kul khairun aw liyasmut, kul jayyidan aw akhris. Ngomong yang positif, kalau tidak maka Anda lebih baik diam, dan itu adalah sebuah persoalan dalam hidup. Makanya itu Rasulullah SAW beliau menyampaikan ketika ada seorang yang datang kepada Nabi membawa anaknya yang nakal. Dia bawa anaknya yang nakal. Ya Rasulullah katanya, kenapa anak saya nakal? Anak saya sudah dibawa kemana-mana tapi tidak ada perubahan katanya. Bagaimana cara menangkilnya? Dia mengatakan, Aulim katanya, ajarkan kepada saya, Pak Auziz, maka aku akan pegang. Apa kata Nabi? La tatakallam bi kalamin ta'tadilu min mugadan. Hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu akan membuat anak itu menjadi nakal. Jadi kadang budak bau lain tina akhlaknya tina ucapan dulu lah ya Bu kada sinata budak eta bau bunga aja lah nggak nyebut bau budak kedengeran bau kan Bu ya sok ya puntennya lamun aya we budak di sekolah bau pada ngomongkeun usaha bau eta teh mau bau sabab diomongkeun ku kabehanana bau budak paham ya, ibu ya, siapa ibu bingung? Ustaz, dia senapun anak dia senapun dihesen dulu. Nanti dia ngomong-ngomong kasih sahabat. Ibu tadi omongkan kaki, pun anak masih dihesen dulu, pun anak dihesen dulu, pun anak dihesen dulu. Setiap orang diomongin anak kita hesen dulu. Si budak jual nyerap kadieu, akhirnya si anak kita tidak pernah nurut kepada kita. Namun sahabatnya, bagaimana kurang sok diomong-omong kabar kalau sederhana udah kurang mau ngomongkan positif walaupun emang ada masalah tapi omongkan yang positif. Kenapa? Karena itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi masalah ke dalam diri kita. Makanya kata Rasulullah la tatakallam bi kalamin taqtadiru minhu baddan. Jangan kalian mengucapkan sesuatu yang ada nanti suatu saat akan minta maaf kalimat itu. Kita budak teh geus bangor geus bau hesek diomian deukeun we gabluk. Ade maafin ya bunda. Ada yang maafin bunda ya saling ucapin sesuatu kepada ade yang jelek. Si budak tuntungna mikir nah atuh tiba heula teh lain ngomong teh positif. Ari geus kieu kakara-kara sakukurang kantos. Ibu kantos. Nya, nomor 2 eta. Sok ibu. Diajar sampai. Ieu teh beunat ieu. Beunat ieu teh jadi kan. Da ulah aya nyari tawa yang negatif atuh ka budak. Aya nyari tawa yang negatif.
Makanya begitu bangun tidur, cepat mandi tuh kaburangan, dan mau kaburangan teh. Jangan pernah ke kaburangan. Jadi teh ibu nyari tanah gitu, bapak nyari tanah gitu. Awas ya kalau kamu tidak sarapan dulu nanti sakit. Si budak tidak sarapan, gering. Ibu. Jadi ini kunci bagi kita semua. Awas ya. Orang tua dulu tidak pernah ikut dunia ataupun seminar parenting. Orang tua dulu tidak pernah ikut seminar pendidikan anak. Budaknya ada 18, 15, dasar oleh budak. Padahal taruh duluan seminar. Kenapa? Karena mereka mendidik dengan teori tata kalam, tata diru dan mereka menggunakan kalimat-kalimat yang positif dan mereka menggunakan hati yang bersih. Jadi menghadapi pandemi, ibu-ibu bagi anak kita di dunia pendidikan berikan kalimat-kalimat yang positif. Saya doakan anak-anaknya sehat walafiat. Beres, jadi doakan anak-anak hati. Tapi lah mungkin ibu adanya dua putra, ada ya hati-hatinya di bumi itu akan kena kirim air teh pandemi teh can beres cadan naon udah kena dicakap sekolah geus tegang ka urang nanti sudah begitu. Ibu bapak sehat anak ya, siap Ustaz, bismillah, beres. Kenapa? Ini tidak pernah kita bayangkan. Kenapa Indonesia belum seperti negara yang lain yang main bola sudah banyak penonton? Karena setiap orang yang ngomong masih bahaya. Itulah yang kedua. Ya, sok hiji-hiji we, tong seueur-seueur. Pokoknya mah jam 11 beres. Ya, kalau nukat dulu. Ibu bapak apa? Mindset. Ke depan seperti apa? Pola pikir. Kapungkur dari ayam tinggal salamur teh, para raja umur teh. Naon sababna? Da kapungkur mah di lemur teh dokter teh hiji atuh. Dokter itu pas satu kecamatan, terkadang bukan dokter tapi mantri. Tapi kenapa mereka sehat-sehat? Karena punya mindset begitu. Jadi, cing sarehatnya kasih dokter. Tapi dari ini mampu hampir ngagelak atau tinggal di dia, naon bagina kan bae garling geus sunah. Naon sababna? Bae da loba rumah sakit tuh. Jadi dan ini akan menjadi sebuah bahan. Kenapa? Ketika ada orang yang sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW, dia dijenguk kata Rasulullah Basyarahu bin nafas. Si orang sakit ini didoakan oleh Nabi. Kamu inilah Allah kata dari kafiru anhu. Kata Rasulullah, kau akan sehat, kau akan bangun kembali. Apa jawaban orang ini? Ya Rasulullah, katanya tidak mungkin saya sembuh karena penyakit ini kalau kena kepada orang yang sudah tua itu akan mendidik dirinya, ya jadidul maut, akan membawa dirinya mati. Ku Nabi teh didoakeun cager ieu jalmi ku mindsetna kieu Pak. Asna Rasulullah muadama panyawat kieu mah cenah bakal ngantunkeun kata Rasulullah SAW dia mengatakan la'alaka don ma yakunu, apa yang kau sangkakan akan terjadi kepada dirimu. Betul. Zaman Nabi air teu damang. Didoakeun ku Rasul dilawat ceng Nabi damangnya sehatnya jalmi ieu kieu moal damang panyawat kieu mah ya Rasulullah ieu mah panyawat anu bakal nyebabkeun jaminan tuntukeun ceng Nabi madot muka payak. Apa yang ada dalam mindsetmu akan terjadi. Besoknya Rasul kesana dia sudah meninggal dunia. Sabab tadi cipta persangka diri akan terjadi pada diri. Sababna kejadian hirup dina deun urang. Innallaha ma'adul abdi sakit tuh. Allah mah kumaha sangkaan urang. Coba ibu murahkan. Yakin budak soleh. Tah tapi lamun ibu bapak sih ada budak teh ieu rada baon cenah. Amar tinggi masih gak buat dijadian naon, da jadina naon tuh. Hanya urang atuh nyarios kitu, urang tak punya prasangka seperti itu. Ada suami dia punya istri, kemudian apa? Kemudian suaminya tukang es, ngobrol sama istrinya, "Mah, rek icalan es asana." Cek sareng pamajikan, "Entok cicing." Usum hujan dagang es anu rek meulu. Kira-kira buka batin moal. Karena sudah disangkakan oleh istrinya tidak akan ada yang membeli. Akhirnya dia diam dan tidak jualan. Nu hiji deui mah, bapak rek dagang es, cik bojona teh, jumpa didoakeun ku mama, mudah-mudahan es na sehat. Keluar jam 7, jam 8 geus balik deui es na beak. Kahujanan. Tapi da teu naon dapat tadi doa ci bojona nya. Bojona mindsetna jung parek jualan mah. Mudah-mudahan mah sehat-sehat mah kunaon we.
Ternyata beak teh kamu jangan apa beak nih daging. Pola ini luar biasa. Tidak pernah kita membayangkan sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu ibu bapak karena dipengaruhi oleh pola pikir namanya zonia. Makanya bapak ibu harus punya zon yang bagus, harus punya zonia yang bagus. Insya Allah anak kita akan selesai sekolah dan itu akan sehat sampai nanti. Begitu kan? Insya Allah ayah rezekina, insya Allah ayah milikna. Tahu sakit itu, tapi lamun kurang hidup itu akan terjadi perubahan dalam kehidupan. Faktor yang ketiga yang akan mempengaruhi bangkitnya semangat hidup yang ketiga adalah apa? Zon, pola pikir. Dan dunia itu dipengaruhi oleh tiga hal. Pola pikir dipengaruhi oleh tiga hal. Hiji, ibu, bapak, apa yang kita baca. Coba, lamun loba baca, anu pikasieun, eta teh dalam pikiran pikasieun. Oke, ibunya kamari hampir sadayana hampir sajarana saya Indonesia maraca ciri COVID dibaca gejala-gejala COVID. Aduh, dibaca apa belakang? Asia tidak penciuman. Nah, habisnya tulis leungit saeutik. Deg gitunya. Terus dinya teh batuk kering, Asia dikit kering batukna. Terus demam sedikit, Asia ditinggalin teh dahapan aya kabehanana. Ngobrol jeung salahkeun teh, "Bapak, ya abdi teh mama teh macas na ieu teh anu ciri kopi teh sadayana tos aya." Ari kira-kira cek bapak kumaha? Heh, geus diosolasi atuh sejuk. Jami ku tegang sabab baca ciri nu eta. Begitu teh dibaca, da teu apal. Nya. Da loba kamari ge anu rasaan tapi dalaran. Daya rasa ieu daya rasa mata pun bojo maka penting dinten daya rasa bulan Agustus tanggal pas daya rasa cicing ulah makan swab. Aman, cana gelah kalau makan. Cana kalau makan. Pesan sop kaki jeung nilang bakar, da seek ngalimet. Cek teh mama apa daya rasa? Bukas napa di dieu mah jadi sagala karasa coba. Dia punya kecil tuh naon? Naon eta? Duh kas di dieu mah jeung karasa sagala. Ari bumi mana teh karasa. Uli teh langsung karorok pokoknya ngagoreng tahu jeung kamu eueuh sakit. Asik teh ge mah ka restoran. Nah, keluar tamu dan tubuh cicing di imah suka bayangnya, oh gue itu langsung daerah rasa. Jadi lumayan. Jadi bacaan mempengaruhi mindset. Makanya bapak yang nabi dia, kalau ada orang yang sering merokok, terus macam bahaya rokok, dan deg-degan, takut dibaca. Macam kan utara macam saya rehat. Saya ngobrol dengan dokter ya, dokter Triana namanya. Ustaz, orang yang merokok itu bisa panjang umur. Kalau apa? Kalau dia merokok tidak pernah membeli rokok. Jadi kalau ngarokok nanti minta dibantu, kita panjang umur. Nah, sabab ngarokoknya bahagia gitu. Nah, kalau umur, mana nggak modal gitu. Oh, iya panggil kayak ibu-ibu lamun buat rap, etang namanya. Nu ieu bawa sabun, nu ieu bawa daging, nu ieu bawa tahu. Ayo tara bawa naon. Tapi minggu dahar eta nu sehat mah. Sok panjang umur begitu mah biasana. Jadi sebut nama dia. Keren. Sekedar ibu alhamdulillah. Kayaknya lamun aya urang kontrak geura. Nu teu mau anak sok sehat. Nah, lamun kabayar musim kuring kabehanna teu moal naon, cing. Bakal buat ramu. Nah, sakitu we. Jadi intinya di sini, apa yang dibaca itu akan mempengaruhi pola pikir. Yang kedua, dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi pola pikir. Coba ibu, punten ya, bergaul dengan orang ahli kesehatan, nu diobrolkeun naon? Banyak. Ya banyak. Ngobrol jeung ieu, jeung sok kami. Ngobrol jeung tukang gojek, nu diobrolkeun naon? Nya gojek. Ngobrol jeung guru diobrolkeun pelajar. Sakitu we. Dan Nabi mah hebat. Bergaul dengan siapa akan mempengaruhi pola pikir Anda. Makanya kita menaos jeung usaha tujuh, ibu-ibu teh di bawah tegang, sababna di bawah rileks, sababna kabayang musim kuring yang kudu ngadengeun ustaz jadi bere pelajaran nu tegang. Nu aya mah da lain asup pelajaran teh ngadu lieur ya ningali ustaz nanti. Baju bodas teh langsung koneng-koneng hideung. Do dekatinya, oh ibu atunya. Kenapa? Karena itu mindset. Yang kedua dipengaruhi oleh pergaulan. Lihat anak-anak, mindsetnya kemana? Bergaul dengan siapa dia? Anak satu kelas belum tentu sama semuanya karakter.
karakternya, tergantung dia bersama siapa dia bergaulnya, karena itu akan mempengaruhi. Yang kedua, tergantung dengan apa yang dia baca. Bacaan ibu bapak akan mempengaruhi kita. Dan yang ketiga, mindset, dipengaruhi oleh attitude kita. Bagaimana attitude kita itu merubah mindset kita, ya. Jadi ibu bapak hebat, Allah mengatur kepada kita. Mudah-mudahan inilah poin-poin yang saya sampaikan, yang nanti terakhir ditutup dengan apa? Menghadapi pandemi ini, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azzirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, mudah-mudahan ending kehidupan ini adalah yang terbaik bagi kita. Dan ya Allah, mudah-mudahan semua bencana-bencana yang terjadi dihindari dari kami, wa adabil akhirah, dan kita pun dilindungi daripada adab akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, 4 poin ini Ustaz sampaikan untuk menguatkan nanti di bulan Ramadan. Semua harus siap bagaimanapun keadaannya, mau normal ataupun belum normal, kita tetap dalam keadaan memiliki spirit Ramadan yang sangat luar biasa. Bahagia apabila nanti kita sampai pada bulan Ramadan, Pak. Dan bahagia apabila kita sampai Idul Fitri, dan nanti kita dipertemukan dengan orang-orang yang semuanya bahagia. Dan inilah yang akan membuat stamina dan antibodi kita akan semakin sehat dan afiat. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, semua kita berharap bahwa pendidikan kita normal kembali. Dan saya pun selalu berdoa, karena saya pun sama punya anak. Ibu-ibu juga menghadapi anak yang sama, bapak juga menghadapi anak yang sama. Ini bukan keluhan seseorang, tapi ini keluhan seluruh masyarakat. Tetapi pola 4 itu, kalau ibu bapak bisa mempola 4 itu, insya Allah saya yakin pandemi ini akan cepat selesai. Intinya pertemuan ini menguatkan di 4 poin yang tadi, menguatkan mindset, menguatkan pola pikir, menguatkan kalimat kita, menguatkan doa kita, dan pada pokoknya membuat kita lebih tenang. Huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk itu Ustaz berdoa khusus, mudah-mudahan sekolah Ummul Mukminin ini semakin sukses, guru-gurunya semakin diberkahi rezekinya oleh Allah, mereka dipanjangkan usia untuk mendidik anak-anak kita, dan mereka pun diberikan kemampuan untuk mengajar dengan betul-betul keinginan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menyekolahkan anak di tempat ini, mudah-mudahan tidak merasa berat dengan rezeki yang sudah disampaikan, karena itu untuk menyesuaikan anak kita. Kalau nanti 1 bulan bayarannya 500.000 contohnya, tapi anak kita keluar dari sini sore, saya kira itu adalah bayaran yang sangat murah. Karena untuk menyesuaikan anak perlu biaya yang sangat mahal. Ketika anak kita nakal, kalau sudah dia berada di kantor polisi, kalau sudah di penjara, berapa yang harus kita keluarkan? Ibu jangan pernah berpikir mahal untuk menyesuaikan anak kita. Karena saya yakin kalimat Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan, tong hitungan kerja pola budak marah budak lamun teu pinter sore, tapi lamun keur budak hitungan si budak lamun teu pinter biasa dan budak teu sore. Hoyong pinter jeung sore mah kitu, cing ikhlas cing ridho ngaluarkeun keur budak arah sore. Sabab lamun keur budak hitungan, engke budak bakal hitungan kurang. Lepasin aja. Dan saya yakin sesuai dengan nama Ummul Mukminin, melahirkan leadership yang hebat seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup pertemuan ini berdoa kepada Allah. Allahumma aksir mali wa aksir waladi wa barik fi ma a'taitani wa aqil hayati fi ta'atika wa ahsin amali faghfirli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Singkat, jelas, tapi padat, menyentuh sekali ya, benar-benar. Kita siap menghadapi bulan Ramadan. Sudah dibebaskan dengan segala beban yang namanya pandemi, dengan cara mindset, pola pikir, kemudian harus selalu positive thinking biar kitanya khusyuk dalam beribadah. Untuk yang pertama naon ya punya fokus ke ibadah, karena kita tidak tahu ya Ramadan tahun depan apakah sampai umur atau tidak. Ya, rezeki sudah ada yang ngatur ya. Ya, acara demi acara untuk pagi ini sampai siang sudah kita lalui bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia CPR, kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir, kepada Bapak Ustadz yang telah hadir, ibu-ibu jamaah sekalian yang sudah menyempatkan waktunya hadir di hari ini. Ya walaupun tadi agak sedikit hujan, ya, tapi tidak mengurangi berlangsungnya acara ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, hikmah, berkah untuk kita semua. Ya, kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pengajian umum ini terdapat sekali banyak kekurangan, karena memang kekurangan milik kami dan kebenaran hanya milik Allah. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu dalam pengajian selanjutnya ya. Untuk acara selanjutnya yaitu Tama-Tama, kemudian lanjut ke sesi pemotretan dari kelas 1 dari TK sampai kelas 6. Sekian kami tutup acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Rintihan di pertiga malam dari seorang hamba yang dhaif, kena mengenang segala dosa, moga mendapat keampunan dari Ilahi. Setiap kasih Allah menempuhi jalan ini untuk mereka memiliki kejayaan. Ayo bersama kita susuli perjalanan kekasih Allah, agar kita tiada rugi dalam meniti hidup ini. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi.
malam sepi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Allah itu esa, kau tahu semua akan kembali padanya. Diingatlah pesan ayah bunda, kau tahu mereka tak ingin kau sengsara dunia akhirat. Janganlah kau teteskan air mata, ku tahu kau bisa menghadapinya. Di mendekatlah ibu kini telah tiada, ku tahu kita semua merindukannya. Ibunda tersayang, bongkar rata sayang, pergi begitu cepat, penuhi panggilannya. Janganlah kau bangunkan ibunda, terpejam mata bukanlah tidur biasa. Usiamu belum cukup untuk mengerti semua, yang kau tahu hanyalah ada di pangkuannya. Hanya ada satu jalan, jadilah anak soleh. Doamu kan sampai padanya. Ibunda tersayang, bukalah tak sayang, pergi begitu cepat, penuhi panggilan. Alhamdulillah, kegiatan pengajian umum menyambut bulan suci Ramadan telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia Sepiar yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan kegiatan kedepannya akan lebih baik lagi. Semoga kebaikan dari para Sepiar dari kelas 1 sampai kelas 6 beserta Sepiar TK juga kedepannya lebih kompak lagi, dan segala apa yang telah dikerjakan selama ini, selama beberapa bulan ini menyiapkan acara ini, dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini
kurang maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Tablik Akbar ini mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya semua tim CPR, para guru, dan khususnya para sekolah yang sudah banyak membantu acara ini. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah sudah sukses acaranya.